Ke informasi lain, pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik di kolong tol Becakayu Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pertengahan Oktober lalu menyita perhatian publik. Terlebih ketika CCTV merekam gerak-gerik tersangka pelaku pembunuhan sesaat setelah membunuh korban. Polisi menduga tersangka yang juga teman korban sakit hati dan merasa dihianati korban dan teman-teman lain. Bagaimana kasus ini bisa terungkap? Berikut penelusurannya dalam Ulas Kasus. Inilah lokasi jenazah yang kemudian diketahui bernama Ade Yunia Rizabani ditemukan. Perempuan yang akrab disapa Ica tersebut ditemukan oleh seorang warga yang semula mengira plastik hitam yang ia temukan berisi sebuah guling. Namun ketika diperiksa dan dia menemukan seorang mayat, warga langsung melapor ke pihak terkait untuk dapat segera menanganinya. Senin malam 17 Oktober 2022, jasad korban ditemukan warga kawasan Jalan Inspeksi Kalimalang RT 01 RW 14, Kelurahan Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi. Organ bang, itu apaan gitu kan? Kita cek itu, dan kita lihat posturnya gimana gitu kan? Pakai postur ya udah, kayaknya nggak bener ini gitu. Saat itu Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Hengki menyebut ketika ditemukan warga, jasad warga Pulau Gebang, Jakarta Timur ini dalam keadaan utuh dan tidak termutilasi. Selasa 18 Oktober 2022, kakak korban mengatakan terakhir kali berkomunikasi dengan karyawati perusahaan swasta ini adalah pada Senin siang 17 Oktober. Setelah itu, korban tidak bisa dihubungi. Kemarin sekitar jam 1 siang, saya WA dia, tanya di mana saya pengen ketemu. Nah dia katanya nggak bisa ya, mungkin karena lagi sibuk dianya, lagi kerja, nggak bisa katanya. Ya udah saya kontak lagi sekitar jam 3 dia udah nggak balik lagi. Jam 3 sore? Jam 3 sore. Itu udah lost kontak tuh bang? Ya udah checklist. Terus checklist 1? Checklist 1. Dari penyelidikan polisi, 1 hari sebelum jenazahnya ditemukan, korban diketahui berada di sebuah apartemen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saat itu, sekitar pukul 12:50, korban terekam kamera pengawas apartemen sedang bersama CRT, temannya. Di dalam lift, CRT dan korban mengobrol. Tetapi anehnya, CRT tampak gelisah dan tidak bisa diam. Sekitar pukul 19:12, setelah keduanya keluar dari lift di lantai 18, CRT kembali terekam masuk lift dengan membawa troli kosong. Pukul 19:25, CRT masuk kembali ke lift yang sama. Kali ini, ia membawa troli berisi kantong dan sejumlah barang. Ia pun bahkan sempat tersenyum saat di dalam lift. 15 menit kemudian, CCTV di parkiran apartemen merekam CRT mendorong troli menuju mobilnya. Sedangkan korban sejak saat itu tidak pernah terlihat meninggalkan apartemen. Keberadaan Rudolf akhirnya terlacak saat hendak menjual laptop milik Ica. Rudolf dibekuk tim Subdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Oktober di sebuah pusat gadai elektronik di kawasan Pondok Gede. CRT akhirnya mengaku ialah pelaku pembunuh korban. Namun kepada polisi, tersangka sempat berdalih korban meninggal karena asma. Tersangka pun sempat memaksa korban untuk mentransfer uang 29,5 juta rupiah ke rekeningnya. Pertama diawali dengan prank, diikat dulu bahwa ini terkait dengan podcast untuk yang disponsori oleh Kalung Kesehatan. Diikat, nah begitu diikat dia baru menyampaikan bahwa saya bohong. Nah pada saat di prank itu, ya, walaupun sudah diambil barang-barangnya, ingat perkataan ini sehingga langsung dibunuh korban ini.
Tersangka pun mengaku target utamanya bukanlah korban, melainkan H, teman korban yang juga teman tersangka. Selain H, seorang teman mereka berinisial S juga jadi target pembunuhan tersangka. Polisi menyebut CRT bahkan berniat menyewa pembunuh bayaran, tetapi ia berubah pikiran dan memilih caranya sendiri. Lantas, apa motif tersangka? Ternyata yang bersangkutan ini sudah ada konflik dengan salah satu target inisial H sejak tahun 2015, di mana antara keduanya ini ada hubungan kerjasama bisnis HT. Ini terakumulasi sejak 2015, ya, dendamnya ini sampai 2022 ini. Apalagi setelah melihat saking dendam kesumatnya, kemudian dan teman-teman yang dua orang ini juga tahu bahwa yang bersangkutan ini dendam dengan inisial H ini, mereka tetap berhubungan, artinya berteman. Selasa 25 Oktober 2022, pria 36 tahun ini menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari tes psikologi sementara, polisi menduga tersangka punya trauma masa kecil. Dari pendalaman penyidik, trauma itu diduga lantaran tersangka kerap dipukul orang tua. Akibatnya, emosi tersangka kerap meledak-ledak. Jadi kita asumsikan saja dia sebagai orang yang normal, orang yang waras, orang yang sehat, orang yang melakukan perencanaan dengan penuh perhitungan. Karena dengan asumsi-asumsi semacam itu, maka kita bisa berharap bahwa nantinya majelis hakim akan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada si terdakwa. CRT kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Seorang teman seharusnya menjadi sosok yang dapat dipercaya, yang membuat kita merasa aman saat bersama. Namun kejadian ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu sesungguhnya apa yang ada di isi kepala seseorang, sehingga kita harus selalu waspada terhadap segala kemungkinan. Tim Liputan CNN Indonesia.